Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada Ibu Siti Alfi Solihah selaku dosen pengantar sistem cerdas yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Pertama, saya akan menyebutkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Yoga Pangestu dengan NIM 17110204. Yang kedua ada Haryadi Wibowo Rizky Putra dengan NIM 20SA 1128. Dan ada Mbak Dian Asmi Amalia dengan NIM 20SA 1156. Terus keempat ada M. Nur Fikri Hidayatullah dengan NIM 20 SA 1157. Dan yang kelima ada Deva Amanda Restu Pratama dengan NIM 20 SA 1283. Dan ada saya sendiri Bagus Liga Irawan dengan NIM 20 SA 1039. Yang slide pertama akan dijelaskan oleh Mas Haryadi. Silakan Mas Haryadi. Baik, terima kasih Mas Bagus. Untuk slide pertama saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence atau yang bisa disebut kecerdasan buatan, yaitu merupakan sebuah ilmu pada bidang teknologi di mana sebuah mesin yang sudah terprogram dapat berpikir layaknya manusia, sehingga nantinya mesin tersebut dapat melakukan suatu pekerjaan layaknya seperti manusia pada umumnya. Selanjutnya, sistem pengenalan wajah. Sistem pengenalan wajah atau computer vision yaitu sebuah teknologi yang berkaitan dengan wajah. Pengenalan wajah adalah salah satu alternatif pilihan solusi suatu teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi wajah seseorang melalui gambar digital. Selanjutnya yaitu wajah. Wajah adalah salah satu bagian dari tubuh manusia yang berada di bagian atas, tepatnya di bagian kepala manusia. Wajah sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu mulai dari paling atas, dahi, dan paling bawah dagu. Selain itu terdapat juga rambut, alis, mata, pipi, hidung, bibir, mulut, dan gigi. Oke, slide berikutnya akan oleh M. Nur Fikri Hidayatullah. Dan Mas. Oke, terima kasih Mas Iwan. Selanjutnya, metode pengenalan wajah appearance based. Sebuah metode yang dapat digunakan dalam proses pengenalan wajah dengan memiliki nilai akurasi yang cukup tinggi dan efisien dibandingkan beberapa metode yang lain. Metode ini merekam statistik wajah yang relevan. Nantinya dengan metode ini dapat digunakan sebagai pembeda apakah ini wajah atau bukan wajah. Pengenalan wajah merupakan salah satu cara untuk mengenali seseorang dengan titik pusatnya adalah wajah itu sendiri. Proses pengenalan wajah dapat digunakan dengan sensor sistem dari Arduino yang sudah dibuat. Nantinya ketika dilakukan proses pengenalan wajah akan memiliki dua hasil, yaitu wajah dikenali atau wajah tidak dikenali. Sistem keamanan menggunakan kunci elektronik dengan sistem pengenalan wajah adalah salah satu cara untuk mengamankan sebuah ruangan dari tindak kriminal. Nantinya, kunci elektronik hanya bisa diakses atau dibuka oleh orang yang wajahnya sudah tersimpan di dalam database sistem pengenalan wajah tersebut. Sehingga, jika nanti ada orang yang ingin membuka pintu, tetapi dalam sistem pengenalan wajah tidak dikenali,
maka pintu akan terus tertutup. Ya, Arduino Uno. Arduino Uno merupakan sebuah papan sirkuit yang di dalamnya terdapat sebuah microcontroller Atmega 328. Arduino sendiri memiliki banyak library gratis yang bisa dengan mudah dipakai. Cukup mengimport saja sesuai dengan proyek yang dikerjakan. 2. Tahapan pembuatan. Penelitian ini merupakan metode pengenalan wajah face recognition atau finger face untuk meningkatkan keamanan pada pintu. Proses training dan testing metode finger face menggunakan bisa terhubung dengan Arduino. Berdasarkan hasil training dan testing, solenoid akan membuka dan mengunci pintu rumah. Kendali solenoid menggunakan Arduino yang mendapatkan input masukan dari proses training dan testing fingerface. Jika hasil testing fingerface sesuai dengan training, maka Arduino akan mengirimkan perintah untuk membuka pintu, dan sebaliknya jika hasil testing unknown, maka Arduino mengirimkan bit untuk tetap mengunci pintu. Perangkat keras yang digunakan. Yang pertama adalah solder dengan bertegangan 40 watt. Terus desoldering pump atau penyedot timah. Yang ketiga gergaji. Yang keempat tang. Yang kelima obeng. Yang keenam multimeter, alat ukur voltase, arus, dan lain-lain. Yang ketujuh penggaris. Yang kedelapan bor. Yang sembilan laptop minimal prosesor Intel Core i3 sama Grandra. Perangkat lunak yang digunakan, sistem operasi minimal Windows 10 profesional, terus aplikasi CSAT, Microsoft Visual C# 2010, aplikasi Arduino IDE 169, terus aplikasi Office, Microsoft Office 2010, dan kelima aplikasi pembuat flowchart, Keko diagram. Bahan yang digunakan, Arduino board 1 buah dengan Arduino Uno R3. Yang kedua modul relay 1 buah, relay 1 channel 5 volt. Yang ketiga solenoid 1 buah dengan tegangan 12 volt. Webcam 1 buah dengan merek Logitech. LED 2 buah dengan warna merah dan hijau. Kabel USB 1 buah. Adaptor 2 buah dengan tegangan 12 volt dan 5 volt. Kabel jumper 1 piece. Male dan male female. Header 20 pin. PCB bolong 1 buah. Baut dan mur 66 buah. Akrilik 1 lembar dengan luas 1 meter. Timah 1 roll dengan ukuran 0,88 mm. Aluminium 3 meter. Tahapan berikutnya adalah perancangan alat baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari model pintu rumah yang dibuat dengan menggunakan akrilik, solenoid yang berfungsi untuk mengunci dan membuka kunci pintu, serta controller menggunakan Arduino yang dilengkapi dengan webcam. Gambar 1 adalah perancangan perangkat keras. Ya, selanjutnya ada solenoid. Solenoid adalah peralatan yang dipakai untuk mengkonversi sinyal elektrik atau arus listrik menjadi gerak mekanik. Solenoid dibuat dari kumparan dan inti besi yang dapat digerakkan dan berfungsi sebagai aktuator untuk membuka kunci otomatis pada pintu kamar.
Solenoid door lock adalah alat elektronik yang dibuat untuk dikhususkan untuk kendali tentang pintu, seperti pintu otomatis. Sekarang menggunakan solenoid door lock yang bekerja di pasaran, yaitu solenoid door lock yang bekerja pada tegangan 12 volt. Dalam keadaan normal, tuas pada solenoid door lock memancang atau terkunci, dan apabila diberi tegangan maka tuas akan memendek atau terbuka. Selanjutnya, perancangan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan training dan testing pengenalan wajah menggunakan metode face face. Perangkat lunak yang digunakan Visual C dan Arduino Code. Gambar di sebelah menunjukkan proses training face menggunakan Visual C. Selanjutnya, proses training face dan proses penunjukan wajah. Gambar 3 menunjukkan proses penunjukan citra menggunakan face. Pencocokan berhasil jika citra sudah di training terlebih dahulu. Hasil pencocokan citra berupa caption yang sama saat proses training. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Dari kesimpulan hasil kerja kelompok kami, ada 3 kesimpulan, yaitu 1. Aplikasi pengenalan wajah dengan metode face ini digunakan sebagai masukan untuk membuka dan mengunci pintu. 2. Dalam pembuatan alat keamanan pintu berbasis pengenalan wajah, yaitu dengan menyiapkan aplikasi pengenalan wajah yang terdapat di laptop, board Arduino Uno R3, solenoid door lock, modul relay channel limit switch, push button, adaptor 12 volt, dan USB serial. 3. Dalam melakukan pengenalan wajah harus dengan sinar yang cukup agar proses pendeteksian lebih akurat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.